Halo, jadi selamat datang di video SPP Singkat Padat Paham bersama pemateri Anda. Saya Ayu Putriyanti, satu hari satu materi, dan materi kali ini teori motivasi. Yang pertama, ada motivasi dan kebutuhan manusia dari hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia disusun secara hierarki dengan kebutuhan fisiologis atau kelangsungan hidup di paling bawah dan kebutuhan aktualisasi diri yang lebih kreatif dan berorientasi intelektual di bagian paling atas. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Semakin tinggi hierarkinya, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan tahap tersebut karena hambatan antar pribadi dan lingkungan yang pasti membuat frustasi. Nah, ini adalah gambar dari Maslow sendiri. Ini ada piramida. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan untuk bernafas, makan, minum, atau tidur. Saat ini kebutuhan fisiologis tercukupi, maka kalian mendapatkan motivasi untuk melakukan hal berikutnya. Sekarang kalian ingin keselamatan, kalian mencoba untuk mendapatkan uang, membangun sumber daya, dan mencari tempat berlindung untuk melindungi kalian terhadap bahaya. Nah, setelah kalian puas dan merasa aman, kalian punya waktu untuk berpikir, kira-kira apa ya yang akan aku lakukan selanjutnya. Pada tahap ketiga, kalian merasa mencari rasa cinta dan memiliki. Kalian ingin menjadi dekat dengan keluarga dan teman, memiliki masyarakat atau bergabung geng, tapi saat ini kalian merasa benar-benar bagian dari kelompok. Kalian sudah ingin menjadi sedikit berbeda daripada yang lain. Pada tahap keempat, kalian mencari harga diri, rasa percaya diri, dan rasa hormat dari rekan-rekan kalian, dan kalian ingin menjadi seseorang. Jika kalian punya uang, kalian membeli jam tangan yang mewah. Jika kalian punya otak, kalian menulis atau berpikir atau bekerja lebih banyak daripada orang lain. Motivasi untuk melakukan dan bersaing sekarang timbul untuk menjadi yang paling unggul. Jika semua tahap terpenuhi, maka kalian dapat mencapai 3 tingkat berikutnya. Nah, yang saya bahas kali ini adalah aktualisasi diri, di mana sekarang kalian dapat bersantai, jadilah kreatif, menerima fakta apa adanya, memberi kembali, atau melakukan apapun yang kalian inginkan. Sudah tidak ada lagi tekanan. Dalam penerapannya, pikirkan kalian menjadi seorang pemimpin. Pertama, pastikan semua orang telah diberi makan dengan baik. Kemudian, membuat mereka merasa aman dan membantu mereka memiliki kelompok. Setelah mereka merasa mereka memiliki kelompok, mereka itu bakal siap untuk berdiri dan keluar menjadi yang lebih unggul. Nah, selanjutnya ada Self-Determination Theory atau SDT dari Richard Ryan dan Edward Deci. Nah, penelitian tentang SDC berkembang dari penelitian yang membandingkan motif intrinsik dan ekstrinsik. Dari berkembangnya pemahaman tentang peran dominan motivasi intrinsik dalam perilaku individu, motivasi intrinsik merujuk pada memuaskan untuk dilakukan dibanding dengan melakukan sesuatu keinginan untuk tujuan memperoleh tujuan eksternal atau motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merujuk pada memulai suatu kegiatan karena hal itu menarik dan memuaskan untuk dilakukan dibanding dengan melakukan suatu kegiatan untuk tujuan memperoleh tujuan eksternal atau motivasi ekstrinsik. Nah, kebutuhan dasar itu dibagi jadi 3. Yang pertama adalah otonomi. Kalian ingin memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan tidak dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah kompetensi. Kalian ingin merasa bahwa kalian memiliki keterampilan
yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri dan tidak dihadapkan pada tugas-tugas yang kalian tidak pahami. Yang ketiga, ada koneksi. Kalian ingin merasa memiliki, dibutuhkan, dan tidak merasa tidak berguna bagi orang luar. Selanjutnya di sini ada skema. Nah, skema itu diurutkan dari yang paling tinggi ke paling rendah, itu dari nomor 3 ke nomor 1. Jadi yang paling rendah itu ada amotivasi, yang kedua ada memiliki motivasi ekstrinsik, dan yang paling unggul itu memiliki motivasi intrinsik. Dari segi kualitas, tentu orang yang memiliki motivasi intrinsik paling unggul. Dalam urutan 3 skema tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kita dapat lihat dari figur-figur yang akan saya jelaskan ini. Nah, yang pertama ini ada Siti. Nah, tipe Siti ini tidak punya motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Hal ini menyebabkan pemikiran partisipasinya tidak membawa hasil yang diinginkan. Nah, tipe kayak Siti ini biasanya sering ngeluh dan marah-marah karena nggak paham sama materi, habis itu nyerah terus nggak belajar. Nah, hal ini menyebabkan nilainya sering jelek. Kayak dia juga nggak punya rasa ingin berkompetisi dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada yang tipe Indri. Ini biasanya dapat nilai bagus kalau diiming-imingi sesuatu. Biasanya sering nih kita dapat dari ortu. Biasanya gini bilangnya, nanti kalau nilaimu bagus, ibu belikan sepeda. Tapi ketika tidak diiming-imingi sesuatu, cenderung malas belajar karena tidak ada imbalannya. Jadi ngapain belajar? Nah, ada tipe kayak Kiko. Ini biasanya anak-anak yang ingin lebih unggul daripada yang lain. Misalnya, Kiko punya kakak, dia ingin selalu lebih unggul dari kakaknya dari segala hal. Tentu saja rasa berkompetisinya tinggi dan tidak akan pernah terpenuhi. Tapi ketika dia merasa dia tidak unggul dari kakaknya saat itu, dia merasa gagal dan bersalah. Nah, ada yang tipe kayak Zeno. Ini punya rencana dan cita-cita. Misal, cita-citanya itu dia ingin jadi lulusan terbaik. Nah, dia membayangkan dirinya menjadi lulusan terbaik. Nah, hal itu merupakan motivasi bagi dirinya. Apapun akan Zeno lakukan supaya nilainya tetap bagus. Walau nggak paham materi, tapi ia bisa mengatur cara belajarnya sendiri. Selanjutnya ada tipe Tejo. Nah, tipe Tejo ini berpikir cara menjadi manusia lebih baik. Dia itu berpikir bahwa manusia bisa lebih baik dengan cara belajar. Intinya belajar supaya menambah pengetahuan dan menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Karena hal ini, dia memiliki rasa berkompetisi. Namun, secara belajar, ia belum mandiri, masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjelaskan materi. Nah, kalau tipe yang Saiful ini, dia menikmati namanya belajar. Kayak belajar tuh udah hobi bagi dia. Rasa penasaran, rasa ingin tahu menjadi motivasi untuk belajar. Dia bisa belajar dengan mandiri dan berkompetisi dengan dirinya sendiri. Kayak, aku hari ini harus lebih unggul dari aku yang kemarin. Sekian materi kali ini dan terima kasih sudah menonton.